menjelang SUMPR 1998, tercatat ada 28 orang yang harus diculik atau diamankan. Mereka kebanyakan berasal dari aktivis Partai Rakyat Demokratik, PRD. Dari 28 orang itu, 9 orang diantaranya telah masuk daftar pencarian orang, DPO. Mereka adalah Andi Arief, Nezar Patria, Desmond J. Mahesa, Pius Lustri Lanang, Haryanto Taslam, Faisal H., dan Raharjo Waluyojati. Selama dalam penyekapan, mereka mengalami perlakuan yang tak manusiawi, disiksa, ditelanjangi, dan diserum. Tidak hanya itu, mereka juga ditidurkan di atas es balok, disundut rokok, dan dipukuli hingga tak sadarkan diri. Kesembilan orang tersebut akhirnya dibebaskan dalam kondisi selamat. Masih ada 14 orang lain yang diculik oleh tim Mawar. Mereka adalah Yani Y. Afri, Sony, Herman Hendrawan, Dedi Hamdun, Noval Al-Katiri, Ismail Suyat, Petrus Bima Anugerah, Wiji Tukul, Ucok Munandar, Hendra Hambali, Yadin Muhyiddin, dan Abdun Nasr. Hingga kini, ke-14 orang ini masih hilang. Penculikan oleh tim Mawar terhadap 9 aktivis yang berhasil dibebaskan dengan selamat dilakukan mulai 3 Februari 1998 dengan korban pertamanya Desmond J. Mahesa, dan berakhir pada 27 Maret 1998 dengan sasaran aktivis Andi Arief. Penembakan mahasiswa Trisakti. Pada 12 Mei 1998, 4 mahasiswa Trisakti tewas ditembak aparat. Pangkostrat Letjen TNI Prabowo mendengar insiden penembakan mahasiswa Trisakti dari Majen TNI Jafries Jamsudin yang menelponnya sekitar pukul 20.00 waktu Indonesia bagian Barat. Rumor yang beredar saat itu, penembakan tersebut dilakukan oleh Kopassus, karena dilakukan oleh penembak jitu yang hanya bisa dilakukan oleh anggota Kopassus. Namun pihak Kodam Jaya berkeyakinan para penembak berasal dari oknum polisi. Berdasarkan uji balistik Forensic Science Agency Northern Ireland, FSANI, Belfast, diketahui bahwa proyektil barang bukti yang ditemukan di lantai gedung Syarif Tayyip ditembakkan dari jenis senjata api SS-1 kaliber 5,56 mm. Sedang proyektil dari tubuh Heri Hartanto ditembakkan dari senjata api SS-1 kaliber 5,56 mm dan proyektil dari tubuh Heri Hartanto ditembakkan dari jenis senjata api Steyr kaliber 5,56 mm dengan perkiraan jarak tembak 100-200 meter. Membakar Jakarta dan daerah. Penembakan mahasiswa Trisakti memicu kerusuhan besar di Jakarta dan sejumlah daerah lain di Indonesia. Kerusuhan terjadi sehari setelah penembakan, mulai 13-15 Mei 1998. Dalam kerusuhan ini, etnis Cina yang dijadikan kambing hitamnya. Massa yang tidak diketahui identitasnya, orang-orang berbadan kekar tiba-tiba datang menggunakan truk di titik-titik yang telah ditentukan. Mereka kemudian berteriak-teriak memprovokasi warga agar toko-toko milik orang-orang Cina dibakar. Ketika puncak peristiwa itu terjadi, Presiden Soeharto sedang berada di Kairo, Mesir, menghadiri pertemuan G15 pada 13-14 Mei 1998. Selama Soeharto keluar negeri, tanggung jawab dalam negeri diserahkan kepada Wakil Presiden B.J. Habibie. Menurut keterangan Gubernur DKI Jaya Sutioso, dalam peristiwa kerusuhan itu sebanyak 4.939 bangunan rusak dibakar, 1.119 mobil pribadi hangus dibakar, angkutan umum 66 buah, dan 821 motor hangus dibakar. Rumah warga yang dibakar 1.026 buah. Jumlah bank yang dirusak massa sebanyak 64, terdiri dari 313 kantor cabang, 178 kantor cabang pembantu, dan 26 kantor kas. Total kerugian fisik bangunan akibat kerusuhan itu mencapai angka 2,5 triliun rupiah lebih, belum termasuk dengan isinya. Kerugian ini lebih buruk dari kerusuhan malapetaka 15 Januari 1974,
Malari, di Jakarta yang hanya merusak 144 bangunan atau dibandingkan kasus 27 Juli 1966 yang menghancurkan puluhan bangunan dan kendaraan dengan kerugian 100 miliar rupiah. Dari segi korban jiwa dan luka juga dampak kerusuhan ini jauh lebih besar. Bahkan konon disebut yang terbesar, setelah terjadinya peristiwa pembantaian massal terhadap anggota dan simpatisan Partai Komunis Indonesia, PKI, pada 1965 sampai 1966. Di Jakarta, korban-korban kerusuhan mulai berjatuhan. Pemerintah daerah Tangerang mencatat, lebih dari 100 orang tewas terbakar dalam aksi penjarahan di sebuah kompleks pertokoan. Pemda Bekasi juga menemukan puluhan orang tewas terbakar. Pusat Penerangan ABRI melaporkan, jumlah korban jiwa mencapai 500 orang. Belum termasuk jumlah korban tewas yang berada di Surakarta, Jawa Tengah, Makassar, Medan, Surabaya, Jawa Timur, dan sejumlah daerah lainnya yang ada di Indonesia. Hingga kini, tidak ada jumlah pasti berapa total korban tewas akibat tragedi Mei 1998 tersebut. Untuk wilayah Jakarta saja, Tim Gabungan Pencari Fakta, TGPF, yang dibentuk oleh pemerintah menemukan variasi angka yang berbeda-beda. Data tim relawan menyebutkan, korban tewas dalam peristiwa itu mencapai angka 1.190 atau 1.339 orang akibat terbakar atau dibakar, 27 orang akibat senjata tajam atau dibunuh, dan 91 orang lainnya mengalami luka-luka karena berbagai sebab. Sedangkan data Polda Metro Jaya menyatakan, 451 orang meninggal dunia, dan korban luka tidak tercatat. Data Kodam masih lebih besar, yakni 463 orang meninggal, termasuk diantaranya aparat keamanan, dan 69 orang lainnya luka-luka. Data terakhir adalah yang dikeluarkan oleh Pemda DKI Jakarta yang menyatakan korban meninggal mencapai angka 288 orang dan 101 orang lainnya mengalami luka-luka. Kebenaran angka-angka tersebut hingga kini masih belum menemui kesepakatan. Sementara korban pelecehan seksual dan pemerkosaan dari etnis Cina hingga kini masih gelap, tidak ada angka yang pasti. Ada yang menyebut wanita yang menjadi korban pemerkosaan di Jakarta berjumlah 92 orang, namun membuka peluang lebih. Mengerahkan pasukan ke Jakarta. Sehari setelah mundurnya Presiden Soeharto, pada 22 Mei 1998, Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto melapor kepada Presiden B.J. Habibie bahwa pasukan Kostrad dari luar Jakarta melakukan konsentrasi pasukan di Kuningan dan Istana Negara. Habibie lalu menjawab tegas, sebelum matahari terbenam, Pangkostrat harus diganti dan kepada penggantinya diperintahkan agar semua pasukan di bawah komando Pangkostrat harus segera kembali ke basis kesatuan masing-masing. Saat mendengar jawaban Habibie, Wiranto sempat kaget dan kembali bertanya, sebelum matahari terbenam? Dan ditegaskan lagi, saya ulangi, sebelum matahari terbenam. Kepada penggantinya, Habibie menyerahkan sepenuhnya kepada Wiranto. Maka, Wiranto mengusulkan untuk sementara jabatan Pangkostrat diemban oleh asisten operasi Pangapletjen Johni Lumintang. Dia diminta untuk segera mengembalikan semua pasukan ke basis masing-masing, sebelum matahari terbenam. Besoknya, 23 Mei 1998, atas usul Wiranto, akhirnya Panglima Divisi Siliwangi Maijen Jamari Caniago dilantik menjadi Pangkostrat menggantikan Prabowo. Setelah pembicaraan dengan Wiranto selesai, Prabowo datang menghadap Habibie. Akhirnya Habibie menerima Prabowo. Dengan menggunakan bahasa Inggris, Prabowo yang datang dalam keadaan marah mengatakan, ini suatu penghinaan bagi keluarga saya dan keluarga mertua saya Presiden Soeharto. Anda telah memecat saya, katanya. Anda tidak dipecat, tetapi jabatan Anda diganti, kata Habibie. Mengapa? Sergah Prabowo. Lalu Habibie menjelaskan bahwa dirinya mendapat laporan dari Pangap bahwa ada gerakan pasukan Kostrad menuju Jakarta, Kuningan, dan Istana Negara. Saya bermaksud mengamankan Presiden, kata Prabowo.
Tetapi dijawab Habibie itu bukan tugas Prabowo, melainkan pasukan pengamanan Presiden yang bertanggung jawab langsung kepada Pangap. Presiden apa Anda? Anda naif. Tegas Prabowo. Atas nama ayah saya Prof. Sumitrojo Djohadikusumo dan ayah mertua saya Presiden Soeharto, saya minta Anda memberikan saya 3 bulan untuk tetap menguasai pasukan Kostrad, mohon Prabowo. Namun ditolak dengan tegas oleh Habibie. Tidak. Sebelum matahari terbenam semua pasukan sudah harus diserahkan kepada Pangkostrat baru. Saya bersedia mengangkat Anda menjadi duta besar di mana saja, tegas Habibie. Yang saya kehendaki adalah pasukan saya, timpal Prabowo. Pertemuan panas itu akhirnya ditutup dengan pelukan Habibie kepada Prabowo. Menurut Habibie, inisiatif Prabowo untuk mengamankan Presiden sangat bagus. Tetapi sayang, tidak dikomunikasikan terlebih dahulu kepada Panglima ABRI. Akhir riwayat Prabowo. Pada 25 Mei 1998, Letjen TNI Prabowo akhirnya secara resmi dicopot dari Pangkostrat. Kemudian dia dikirim ke Bandung untuk menjadi Komandan Sesko ABRI. Tidak berapa lama, Wiranto mengakhiri karier militer Prabowo yang gemilang.